Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nasa Fitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah statistik. Apa itu uji tanda statistik non-parametrik? Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Uji statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama uji tanda atau Sigin test, yang kedua Dareng sum test atau Wilcoxon, yang ketiga Dareng correlation test atau Spearman, yang keempat Fisher probability exchange test, yang kelima Chi-square test, dan lain-lainnya. Uji tanda Wilcoxon adalah hipotesis statistik non-parametrik yang digunakan baik untuk menguji lokasi populasi berdasarkan sampel data atau untuk membandingkan lokasi dua populasi menggunakan dua sampel yang cocok. Versi 1, sampel memiliki tujuan yang serupa dengan uji test student satu sampel. Sini udah ada rumusnya. W sama dengan sigma NR, bawahnya ada I sama dengan 1. Signum kali X2, I dikurang X1 kali X1, I dikali R1. W sama dengan statistik uji, NR yaitu ukuran sampel kecuali pasangan dengan X1 sama dengan X2. Signum adalah fungsi signum, yang keempat ada X1, I dan X2, I yaitu pasangan berperingkat yang sesuai dari dua distribusi. RI sama dengan peringkat 1. Uji jumlah peringkat Wilcoxon merupakan prosedur non-parametrik yang sederhana yang diajukan oleh Wilcoxon untuk membandingkan nilai tengah dua populasi bukan normal yaitu kontinu apabila dua contoh yang bebas diambil dari kedua populasi itu. Kapankah uji Wilcoxon Signet Rank dapat digunakan? Uji Wilcoxon Signet Rank test merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perilaku yang berbeda. Wilcoxon Signet Rank Test digunakan apabila data tidak berdistribusi normal dan digunakan hanya untuk data bertipe interval atau rasio. Uji Kruskal atau Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis atau H-test. Uji Kruskal-Wallis merupakan perluasan uji dua sampel Wilcoxon untuk K kurang dari dua sampel, umumnya digunakan untuk menguji hipotesis nol atau HO, bahwa sampel bebas sebesar K tersebut berasal dari populasi yang identik. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif untuk uji F dan uji one-way ANOVA untuk pengujian kesamaan beberapa nilai tengah dan analisis seragam yang dapat kita gunakan jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Di sini ada kegunaan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari Main-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih dari dua variabel. Catatannya, apabila jumlah kelompok variabel hanya dua, maka uji Kruskal-Wallis sama dengan uji Main-Whitney. Umumnya,
Jika terdapat dua kelompok variabel yang saling bebas, maka uji yang lebih cenderung digunakan adalah uji Mann-Whitney. Koefisiensi kolerasi jenis Spearman, formulanya P sama dengan 1 dikurang 6 sigma D akar 2I. Dibagi N sama dengan N akar 2 dikurang 1. P sama dengan koefisien korelasi peringkat Spearman. Yang kedua ada DI sama dengan selisih antara kedua peringkat dari setiap pengamatan. N adalah jumlah pengamatan. Kolerasi rank Spearman atau yang biasa disebut dengan Spearman rank correlation coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien kolerasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal atau bentuk ranking. Kedua variabel adalah kuantitatif, namun kondisi normal tidak terpenuhi. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata dari ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun, apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi. Simbol ukuran populasinya adalah P dan ukuran sampelnya RS. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, maka korelasi rank Spearman cocok juga digunakan untuk data sampel kecil. Cara menghitung koefisien korelasi peringkat Spearman, yang pertama, 1. Buat tabel. Yang kedua, isi dua kolom pertama dengan pasangan data. Yang ketiga, masukkan peringkat kelompok data kolom pertama pada kolom ketiga dari 1 sampai N atau jumlah data. Yang keempat, pada kolom keempat, lakukan ini sama seperti pada langkah 3, tetapi untuk peringkat data kolom kedua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.